Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Awidiawati, kelas 12 FL2, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang kromatografi. Dimulai dari sejarah kromatografi. Kromatografi ditemukan pertama kali oleh Michael Schwedt, ahli botani dari Rusia pada tahun 1906. Dalam eksperimennya, Schwedt memisahkan pigmen tumbuhan berwarna pada daun-daunan dengan kolom berisi kalsium karbonat. Dari pekerjaannya muncul istilah kromatografi. Pigmen yang terpisah dibedakan sebagai pita warna. Kroma berarti warna, grafi berarti tulis, sehingga sampai saat ini dikenal istilah kromatografi. Kemudian dalam perkembangannya, kromatografi tidak hanya memisahkan dua senyawa yang berwarna saja, namun berbagai jenis senyawa yang berbeda sifat fisik dan kimianya. Pengertian kromatografi yang sekarang yaitu kromatografi merupakan metode pemisahan dua komponen atau lebih dalam suatu campuran homogen berdasarkan distribusi senyawa-senyawa tersebut dalam dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Proses pemisahan masing-masing komponen terjadi karena perbedaan keterikatan komponen senyawa tersebut pada fase diam dan fase gerak. Perbedaan keterikatan tersebut dapat diketahui dari koefisien distribusi, kelarutan, muatan ion, daya absorpsi, ukuran molekul, dan sifat-sifat fisika yang lain. Fase diam dan fase gerak. Fase diam adalah bagian yang letaknya tetap atau diam di sepanjang kolom pemisahan. Fase diam dapat berupa zat padat atau zat cair. Fase gerak. Fase gerak adalah bagian yang bergerak sepanjang kolom pemisahan dari ujung sampai akhir kolom dengan proses kromatografi. Fase gerak dapat berupa zat cair atau gas. Kemudian kita ke fungsinya fase diam dan fase gerak. Fungsi fase diam adalah menahan senyawa melalui interaksi fisika maupun kimia. Fungsi fase gerak. Fungsi fase gerak adalah mendorong senyawa bersama dengan aliran fase gerak. Nanti akan terjadi perbedaan akibat dua aktivitas dua fase tadi yang menyebabkan dua senyawa tadi terpisah. Kita ke ilustrasi pertama, menghitung jarak tempuh. Sambal terdiri dari 3 macam senyawa, yaitu kuning, hijau, dan biru, yang dimasukkan pada ujung kolom dan digerakkan oleh fase gerak yang misal berwarna merah, yang bergerak dari ujung sampai suatu jarak tertentu selama waktu T. Setelah didorong oleh fase gerak selama 5 menit, ketika senyawa tampak mulai terpisah. Setelah 10 menit, semakin terpisah. Biru paling cepat, kuning paling lambat. Setelah 15 menit, ketika fase gerak berada di ujung akhir, proses dihentikan, dan ketika senyawa semakin terpisah. Kemudian kita bisa melihat bahwa masing-masing senyawa menempuh jarak yang berbeda dengan waktu yang sama. Nah, mengapa ketiga senyawa tersebut berbeda? Kita dapat menghitungnya dengan faktor retensi. Perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap pelarutnya dikenal sebagai faktor retensi atau RF, sehingga senyawa A mempunyai nilai RFA sama dengan A per D, RFB sama dengan B per D, dan RFC sama dengan C per D. Nilai RF senyawa mempunyai rentang antara 0 sampai 1. Nilai ABC kecil di sini adalah jarak tempuh dan nilai D kecil ini adalah pelarutnya. Senyawa dengan nilai RF kecil mempunyai kecenderungan untuk terikat kuat pada fase diam, sedangkan senyawa dengan nilai RF besar lebih kuat didorong atau berinteraksi dengan fase gerak. Misal cara menghitung nilai RF. Saat T sama dengan 15 menit diketahui. Jarak tempuh pelarut atau fase gerak 10 cm, jarak tempuh kuning 3,2 cm, jarak tempuh hijau 6,1 cm, jarak tempuh biru 8,8 cm. Maka RF kuning 0,32, RF hijau 0,61, RF biru 0,88. Jadi senyawa kuning mempunyai interaksi paling kuat dengan fase diam, sedangkan biru mempunyai interaksi paling lemah dengan fase diam. Kita lanjut ke ilustrasi 2. Ilustrasi 2, menghitung waktu. Menghitung waktu yang diperlukan oleh senyawa pada jarak yang sama. 1. Cara lain mengidentifikasi pemisahan senyawa dalam kromatografi adalah menghitung waktu retensi atau TR, waktu yang diperlukan oleh suatu senyawa dari inlet atau ujung kolom sampai keluar dari kolom. Campuran senyawa kuning, hijau, biru dimasukkan dalam kolom sepanjang L dengan parameter waktu yang diperlukan untuk keluar dari kolom.
Pelarut memerlukan waktu paling cepat T sama dengan 17 menit dikenal sebagai T0 senyawa biru. TR sama dengan 26 menit, senyawa hijau sama dengan TR sama dengan 31 menit. Senyawa kuning TR sama dengan 38 menit. Senyawa biru merupakan senyawa yang paling cepat keluar kolom dibandingkan dengan senyawa hijau dan kuning. Artinya interaksi dengan fase diam lemah, sedangkan interaksi dengan fase gerak kuat. Kromatogram adalah hasil pemisahan kromatografi. Kromatogram merupakan hubungan antara sumbu X sama dengan waktu atau menit versus sumbu Y sama dengan intensitas komponen. Jumlah puncak menyatakan jumlah komponen terdapat dalam campuran TR1, TR2, dan TR3. Kuantitas tiap komponen dapat diukur dari luas puncak. Makin besar puncak, makin besar kuantitas komponen tersebut. Waktu retensi. Waktu yang diperlukan suatu komponen keluar dari kolom setelah terjadi interaksi antara F diam dan F gerak. T0 adalah waktu pelarut yang diperlukan fase gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom. Beberapa kromatografi tidak menggunakan parameter waktu sebagai sumbu X, namun parameter volume fase gerak. Volume retensi atau FR sama dengan volume fase gerak yang diperlukan untuk mendorong senyawa dari inlet ke outlet. V0 adalah volume pelarut yang diperlukan fase gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom atau volume kolom. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.